que tengan esa personalidad para tomar. Pero no, la verdad que no habíamos hablado del hecho de venir a... Ini jelas bisa gemparkan Piala Dunia. Begini pernyataan mengejutkan pelatih timnas Argentina U17 Diego Placente dan Lionel Messi jelang laga babak 32 melawan Argentina U17 di Piala Dunia U17 2025 pada Jumat besok. Sampai akui Indonesia begini, benarkah? Nah, ini baru super top Marco Top. Media asing bocorkan Timur Kapade akan dinobatkan jadi pelatih timnas Indonesia senior usai hasil rapat Exco PSSI. Apakah Timur Kapade mengajak Shin Tae-yong untuk berkolaborasi? Temukan jawabannya di sini. Mantap, alhamdulillah, kabar gembira. Manajer Timnas Indonesia Pak Sumarji bocorkan kejutan besar jelang FIFA Matchday melawan Timnas Mali. Wah, kira-kira apa ya? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. In every roar, we rise as one. Garuda is more than a team. It's a nation. Join the roar. Yuk, buat kamu semua yang ngaku fans Timnas Indonesia sejati, wajib banget subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda 2025, Timnas Argentina U17 akan menghadapi Indonesia U17 pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia U17 2025 di Aspire Academy, Qatar. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi salah satu laga yang penuh drama dan intensitas tinggi. Pelatih Timnas Argentina U17 Diego Placente dan Lionel Messi yang kini turut mendampingi tim di Qatar memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan mengenai kekuatan dan kualitas tim Indonesia yang akan mereka hadapi. Diego Placente yang selama ini dikenal sebagai pelatih yang tenang dan penuh strategi tak bisa menutupi rasa takjub dan kekhawatirannya menghadapi Timnas Indonesia U17. Saya tak bisa menutup mata terhadap kualitas yang dimiliki oleh tim Indonesia. Kami sudah melihat seluruh pertandingan mereka di grup H dan saya bisa bilang bahwa mereka adalah tim yang sangat kuat. Mereka punya pertahanan yang sangat solid dan lini tengah yang kreatif. Dalam dua laga awal, saya melihat Indonesia benar-benar dirugikan oleh keputusan-keputusan wasit yang sangat merugikan mereka, ujar Placente dalam wawancaranya. Diego Placente menyoroti dengan detail bagaimana Indonesia seharusnya bisa lebih baik dari posisi mereka saat ini jika bukan karena keputusan-keputusan kontroversial yang menguntungkan Zambia. Saya tidak bisa menutup mata, Indonesia jelas dirugikan oleh wasit. Dalam laga melawan Zambia dan Brazil, saya rasa keputusan-keputusan wasit sangat tidak adil. Kami melihat permainan Indonesia yang luar biasa dan jika wasit tidak mencurangi mereka, saya yakin mereka bisa finish di peringkat kedua grup H mendampingi Brazil. Terbukti pada laga melawan Honduras yang mana setelah wasit memberi keputusan adil, Indonesia langsung menang dengan skor meyakinkan. Lanjutnya, meskipun Argentina adalah tim favorit yang lebih berpengalaman di level internasional, Placente mengaku bahwa timnya kini memiliki tantangan besar. Tentu saja, kami merasa sedikit tertekan. Jujur saja, kami merasa takut menghadapi tim Indonesia. Mereka punya mentalitas yang sangat kuat dan memiliki pemain-pemain dengan kualitas individu yang luar biasa. Saya tidak bisa mengatakan bahwa kami sudah pasti menang. Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk kemungkinan terburuk jika harus menjalani adu penalti. Kami tidak yakin bisa mengalahkan mereka dalam waktu 90 menit, tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin.
Pelatih yang pernah memperkuat timnas Argentina di posisi bek kiri ini juga mengakui kualitas pelatih Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto adalah pelatih yang hebat. Dia telah membawa tim ini bermain dengan sangat solid dan kami tahu bahwa ini akan menjadi pekerjaan yang sangat berat bagi kami. Kami akan mempersiapkan menghadapi mereka, tutup Plasente. Tidak hanya pelatih Diego Plasente yang memberi perhatian serius pada kekuatan timnas Indonesia U17, tetapi juga Lionel Messi yang kini mendampingi tim Argentina U17 di Qatar. Sebagai sosok yang sangat berpengalaman di level tertinggi sepak bola, Messi memberikan pandangan jujur dan penuh kehati-hatian menjelang laga kontra Indonesia. Seperti yang sudah saya lihat dalam pertandingan Indonesia sebelumnya, tim ini sangat kuat dalam bertahan. Mereka bermain dengan formasi 3-4-3 yang sangat kompak dan terorganisir. Mereka tidak hanya bertahan dengan baik, tetapi juga punya ancaman besar saat melakukan serangan balik, ungkap Messi dengan nada serius. Messi menambahkan bahwa tim Argentina U17 harus sangat berhati-hati dengan strategi yang akan digunakan Indonesia. Kami tahu bahwa mereka akan membiarkan kami menguasai bola, itu sudah jelas. Tetapi jika kami tidak berhati-hati, kami bisa berada dalam masalah besar. Indonesia sangat berbahaya ketika balik. Kami harus bisa mengendalikan permainan dengan hati-hati, tapi jika sampai kami kecolongan dalam transisi serangan mereka, itu akan menjadi bencana besar bagi kami, ujar Messi dengan penuh kewaspadaan. Argentina U17 selama ini dikenal sebagai tim dengan filosofi permainan menyerang. Namun, Messi menekankan bahwa menghadapi Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih berhati-hati. Kami tahu bahwa kami akan memiliki penguasaan bola yang lebih besar. Namun, penguasaan bola saja tidak cukup. Kalau ujungnya malah kami kalah karena kehilangan bola di area yang salah, semua itu percuma. Kami harus jeli dalam memanfaatkan peluang dan juga harus sangat fokus ketika bertahan. Tambahnya, pemain yang telah meraih berbagai trofi bergengsi ini mengungkapkan bahwa formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Indonesia sangat sulit untuk ditembus. Formasi 3-4-3 mereka jelas sangat solid. Ketika mereka bertahan, mereka terlihat sangat kuat. Dan ketika mereka menyerang, mereka sangat berbahaya. Kami harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi formasi ini. Itu tidak akan mudah, tetapi kami akan berusaha keras, kata Messi dengan serius. Dalam beberapa hari menjelang laga, timnas Argentina U17 dikabarkan sudah mempersiapkan beberapa taktik untuk menghadapi Indonesia, terutama dalam hal transisi permainan dan serangan balik. Tim pelatih Argentina tahu bahwa permainan cepat dan menyerang Indonesia akan menjadi kunci yang harus diantisipasi dengan baik. Diego Plasente juga menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik, apalagi jika pertandingan ini harus diselesaikan lewat adu penalti. Kami sudah mempersiapkan taktik untuk menghadapi kemungkinan tersebut. Kami harus siap dalam segala situasi, termasuk jika pertandingan harus diputuskan melalui adu penalti. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di lapangan, tetapi kami harus selalu siap menghadapi segala tantangan. Namun, Argentina tetap optimistis meski harus menghadapi tim yang sangat sulit dan berbahaya seperti Indonesia. Mereka berjanji akan terus berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Jelang pertandingan yang sangat dinanti-nanti ini, baik Diego Plasente maupun Lionel Messi menunjukkan rasa hormat dan kekhawatiran yang besar terhadap timnas Indonesia U17. Meskipun tim Argentina lebih unggul dari sisi pengalaman, mereka sepenuhnya menyadari tantangan besar yang harus dihadapi.
Indonesia U17 dengan strategi bertahan yang solid dan serangan balik yang cepat terbukti menjadi tim yang sangat berbahaya. Argentina meskipun lebih diunggulkan harus bermain dengan sangat hati-hati dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat. Pertandingan ini akan menjadi pertarungan yang sengit antara tim yang penuh semangat dan perjuangan, yaitu Timnas Indonesia U17 melawan tim Argentina U17 yang penuh pengalaman dan kualitas. Kekuatan mental, fisik, dan strategi akan menjadi faktor penentu dalam pertandingan yang pasti akan mencuri perhatian jutaan penonton di seluruh dunia. Apapun hasilnya, laga ini akan menjadi salah satu babak sejarah bagi sepak bola usia muda dan mereka layak di panggung dunia. Tapi, tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Kekosongan kursi pelatih kepala Timnas Indonesia kian memperkuat rumor kedatangan Timur Kapadze. Mantan asisten pelatih Uzbekistan tersebut baru saja resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Federasi Sepak Bola Uzbekistan menyatakan Kapadze mundur karena ingin mencari tantangan baru sebagai pelatih. Sebelumnya Kapadze sendiri secara terbuka telah menyatakan kesiapannya jika mendapat tawaran melatih Timnas Indonesia. Latar belakang Kapadze yang pernah sukses membawa Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026 menjadikannya salah satu calon kuat untuk mengganti posisi Patrick Kluivert. Semua pemain Timnas U23 sudah hadir pada latihan tahap 2 Selasa sore. Selain pemulihan fisik dan taktikal, pasukan Indra Safri juga akan menggelar laga internal. Pada latihan tahap 2 ini, Indra Safri menyertakan 3 wajah baru dalam pelatnas. Mereka berasal dari Liga Yunani dan juga Liga Filipina. Garuda Muda akan menguji kemampuan seluruh pemain dalam 2 laga uji coba kontra Mali yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor akhir pekan nanti. Semua pemain sudah hadir dan tahapan latihan kita mulai per hari ini, yaitu dengan melaksanakan TC. Di TC ini juga ada 2 kali uji coba, yaitu lawan Mali tanggal 15 malam dan 18 malam. Dan besok juga ada 1 internal game untuk mereview pemain-pemain yang siapa saja yang masih berlanjut untuk melaksanakan TC. Indonesia bertekad untuk mempertahankan medali emas mereka di SEA Games mendatang. Timnas Indonesia U23 kontra Mali yang digelar di Stadion Pakansari pada 15 dan 18 November 2025 mendatang. Dari laman resmi PSSI, harga tiket dijual di kisaran Rp50.000 hingga Rp75.000 dalam 4 kategori. Harga tiket ini dinilai lebih murah ketimbang event Timnas Indonesia sebelumnya di Pakansari. Di antaranya saat Timnas Indonesia menggelar laga uji coba 2 kali dengan Timnas Curaçao. Dan saat Timnas Indonesia U17 menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sementara usai tak ada jadwal FIFA Matchday untuk tim nasional pada bulan November ini, membuat sejumlah pemain yang biasa mendapat panggilan membela Timnas Indonesia senior kini memilih untuk berlibur. Seperti yang dilakukan pemain Persib Bandung Eliano Reinders yang memilih berlibur ke Belanda dan menemui mantan rekan setimnya di Zwolle. Hal itu diketahui dari unggahan klub Zwolle yang menampilkan kehadiran Eliano disambut dengan mantan rekan setimnya dulu. Duras. Tampil di lapangan 2 Asmirzon Al Rayyan pada Senin malam, Garuda Muda. Mengingat di edisi sebelumnya, Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah gagal meraih 3 angka usai meraih hasil 2 kali imbang dan 1 kali kalah. Meskipun kemenangan ini sangat berarti dan mencatat sejarah, 3 poin yang diraih membuat Indonesia finish di posisi ketiga grup H, di bawah Brazil dan Zambia. Indonesia mengakhiri fase grup dengan total 3 poin dari 3 pertandingan. Indonesia sebenarnya masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar melalui jalur ke peringkat 3 terbaik. Namun dengan selisih gol -5, membuat posisi Timnas U17 berada di urutan ke-9 klasemen peringkat ketiga terbaik, sehingga peluang untuk melaju ke fase gugur sangat bergantung pada hasil pertandingan di grup lain. Walau demikian, performa dan kemenangan bersejarah ini patut diapresiasi, mengingat ini adalah sebagai tonggak baru bagi persepak bolaan Indonesia di kancah dunia.
Dua pertandingan bertajuk International Friendly Match akan berlangsung di Stadion Pakansari, Bogor pada tanggal 15 November dan 18 November mendatang. Dua laga uji coba kontra Mali ini akan menjadi bagian penting dari tahap akhir persiapan timnas sepak bola U23 sebelum menghadapi sejumlah lawan tangguh pada perhelatan SEA Games ke-30 Thailand 2025. Cabur sepak bola putra sendiri, Garuda Muda tergabung ke dalam grup C yang berisi timnas Singapura, Myanmar, dan Filipina. Intinya bahwa kami menginginkan adanya prestasi yang memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat Indonesia. Dan tentu seperti tadi saya sampaikan kepada para pemain, saya berikan motivasi awal-awal ini agar supaya para pemain betul-betul bisa menjalankan semua itu dengan sebaik-baiknya. Terutama berkaitan dengan bagaimana tanggung jawab mereka untuk bisa membawa timnas SEA Games ini berprestasi dan bisa mempertahankan emas. Dan secara keseluruhan semua pemain sudah hadir dan tahapan latihan kita sudah kita mulai per hari ini, yaitu dengan melaksanakan TC. Di TC ini juga ada 2 kali uji coba, yaitu lawan Mali tanggal 15 malam dan 18 malam. Dan besok juga ada 1 internal game untuk mereview pemain-pemain yang siapa saja yang masih berlanjut untuk melaksanakan TC sampai di akhir event nanti. SEA Games ke-30 Thailand 2025 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 3 hingga 18 Desember 2025. Cabang olahraga sepak bola bakal bergulir lebih awal, tepatnya pada 3 Desember, hingga babak final pada tanggal 8 Desember nanti. Ratusan atlet dari 6 tim peserta Special Olympic Southeast Asia Football Competition memulai hari kedua penyelenggaraan dengan proses divisioning yang digelar di Stadion Sidolik, Bandung, Jawa Barat. Tahapan ini dilakukan untuk mengelompokkan atlet berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat keterampilan agar setiap peserta memiliki kesempatan yang setara untuk berkompetisi. Proses ini mencakup penilaian keterampilan individu, pembentukan tim berdasarkan kemampuan, serta penilaian kolektif. Hasil penilaian nantinya digunakan untuk membagi tim ke dalam 2 divisi agar setiap pertandingan berlangsung seimbang dan kompetitif. Dalam proses ini, 6 tim harus menghadapi 5 pertandingan untuk menentukan kemampuan kelompok masing-masing, termasuk tuan rumah Indonesia yang menurunkan 2 tim putra dan putri. Melihat intensitas pertandingan yang cukup tinggi, Sipat, selaku manajer tim Indonesia A, terus mengingatkan anak asuhnya untuk menjaga kondisi fisik dan terhindar dari cedera. Di hari ini cukup capek juga anak-anak untuk mengikuti pertandingan karena 5 kali bertanding. Jadi akan ketemu semua dari 6 negara. Makanya saya ingatkan ke anak-anak jaga kondisi, yang penting jangan sampai cedera dulu. Gitu. Jadi cukup menguras tenaga nih, kasihan juga ini anak-anak luar biasa ini, anak-anak istimewa ini. Kalau main terus nanti mungkin selang 2 jam ya main lagi, selang 2 jam main lagi, Sementara itu, Sipat juga menilai keterampilan para peserta dalam proses divisioning ini berlangsung sangat seimbang. Menurutnya, seluruh tim menunjukkan kemampuan teknik dan kerjasama yang hampir merata. Sepertinya seimbang ini, ada ini kalau dari teknik dan sebagainya. Jadi nanti tim yang ini yang menilai, ada tim-tim khusus. Ya, kalau kita sekilas sih kelihatannya sama dengan apa buktinya dengan skor-skor yang tipis gitu kan, 0-0, 1-0 atau 1-1 kayak itu. Gitu. Tim Indonesia A sendiri memetik hasil yang cukup memuaskan. Dari kategori putra, tim Merah Putih mengamankan 2 kemenangan atas Vietnam dan Bangladesh, 2 hasil imbang melawan Thailand dan tim Indonesia B, serta 1 kali kalah dari Malaysia. Sementara tim putri Indonesia A meraih 1 kemenangan, 2 kali bermain imbang dan 1 kekalahan. Selanjutnya, seluruh tim akan menghadapi fase kompetisi dalam pertandingan 40 menit melawan tim lain dengan keterampilan yang sebanding. Tim Nasional Perahu Naga Indonesia menggelar pemusatan latihan nasional yang bertempat di Waduk Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Pelatnas ini digelar guna menghadapi ajang terdekat yaitu SEA Games Thailand pada bulan Desember mendatang. Seluruh atlet yang terbagi menjadi 2 kategori putra dan putri menjalani segala menu latihan dengan semangat dan daya juang tinggi.
Pelatih Perahu Naga Indonesia John Peter Matulesi mengatakan bahwa 90% anak asuhnya sudah siap menghadapi SEA Games 2025. Kesiapan atlet Perahu Naga terjun ke ajang olahraga terbesar di Asia Tenggara tak lepas dari hasil positif yang mereka jalani seperti latihan dan juga tes yang menunjukkan performa impresif. Baik untuk persiapan kita tim TBR untuk menghadapi SEA Games sampai saat ini sudah kurang lebih 90% anak-anak sudah siap. Dari mana kita bisa sampaikan 90% karena dari hasil latihan terus hasil tes anak-anak sudah waktunya sudah mencapai waktu kita kejuaraan-kejuaraan sebelumnya. Baik untuk kendala yang kita hadapi saat ini mungkin cuaca, mungkin Mas sendiri bisa lihat ya, karena di Jatiluhur ini banyak eceng, terus sudah mulai hujan, itu kendala kita. Tapi alhamdulillah puji Tuhan semuanya itu bisa kita atasi. Sementara itu, Alwin selaku pelatih Perahu Naga Indonesia merasa optimis anak didiknya dapat tampil maksimal pada SEA Games tahun ini. Ya, optimis dengan hasil latihannya juga cukup. Artinya seperti yang dikatakan Pak John, sudah mencapai 90% itu istilahnya optimis lah ya, untuk mencapai 50%. Pada SEA Games edisi sebelumnya yang berlangsung di Kamboja, tim nasional Perahu Naga Indonesia berhasil meraih medali emas. Pada tahun ini, Perahu Naga bertekad mengulang kejayaan yang mereka rasakan beberapa tahun lalu. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke temanmu ya.